Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dinanti Kasih Widiati, NIM K7223026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah selalu semangat, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana nilai Pancasila sebagai sumber norma etik di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu tidak adanya ketimpangan etika agar dapat memiliki dasar nilai baik dan buruk. Peserta didik dapat mengimplementasikan nilai Pancasila sebagai sumber norma etik pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada peserta didik dapat membedakan tentang baik dan buruk perilaku yang taat dan tidak taat terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Ada yang tahu tidak pengertian dari etika? Menurut Kees Birtens, dalam buku yang berjudul Sejarah Filsafat Yunani, pada tahun 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma, bisa juga disebut moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Jadi, etika adalah perilaku seseorang terhadap orang lain berdasarkan nilai benar atau salah yang telah disepakati oleh suatu masyarakat seperti nilai sopan santun, adab, dan tata krama. Lalu di sini kita juga akan membahas tentang pengertian norma. Adakah di sini yang mengetahui tentang pengertian norma? Apa sih itu norma? Menurut Massionis, pada tahun 1997, norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya. Menurut Richard T. Staver dan Robert Pillem, pada tahun 1998, norma adalah standar perilaku yang mapan yang dipelihara oleh masyarakat. Di sini disimpulkan bahwa norma adalah ketentuan atau aturan yang dapat mengendalikan tingkah laku suatu kelompok. Nilai dalam norma dijunjung tinggi dan bersifat mengikat suatu anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya, apa sih pengertian etika Pancasila? Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Yakini nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai etika diantaranya yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pertama, nilai ketuhanan. Kepribadian dapat dikatakan baik ketika tidak bertolak belakang dengan nilai dan hukum pencipta. Ketika nilai ketuhanan ini bertolak belakang ataupun ditinggalkan, maka otomatis dapat memunculkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri. Hal ini dikarenakan antara pribadi seseorang dan nilai ketuhanan sendiri saling berkaitan erat. Dalam nilai ini terkandung hal-hal seperti toleransi, kepercayaan, ketaatan, dan nilai keagamaan. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Ketika kepribadian dan nilai kemanusiaan keduanya serasi serta tidak bertolak belakang, maka nilai tersebut benar dan konsekuensinya dapat menimbulkan kesadaran dalam diri tentang nilai manusiawi. Dalam nilai ini terkandung pikiran tentang kesetaraan seperti kesamaan derajat sebagai manusia dan sama akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat. Dengan menjelaskan nilai ini, maka seseorang mampu untuk melaksanakan suatu hal dengan bekerja sama, saling tolong-menolong, dan tidak bersikap semena-mena.
Yang ketiga ada nilai persatuan. Pada nilai persatuan ini memperlihatkan kepribadian yang rela berkorban, cinta tanah air, dan rasa bangga terhadap negara. Keserasian antara nilai persatuan dan kepribadian akan menghindari seseorang dari sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri. Ketika nilai ini dapat dijalankan dengan baik, maka kerukunan dalam masyarakat akan tercipta dan perpecahan pun dapat dihindari. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Dalam nilai ini terkandung kehidupan demokrasi, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Kepribadian yang ditonjolkan dalam nilai kerakyatan yaitu menghargai pendapat, bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama, dan mengetahui bahwa kewajiban serta kedudukan setiap orang itu sama. Contoh kasus yang sudah bisa terjadi dalam masyarakat seperti kegiatan pemilu. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai yang terakhir ini memiliki arti bahwa setiap warga berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kepribadian seseorang dalam nilai ini berdasar pada kesamarataan yang digambarkan dalam sikap adil terhadap sesama, kekeluargaan, dan sikap gotong royong. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Implementasi sila pertama, yaitu saling toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak mengganggu peribadatan agama lain, dan jangan memaksakan agama pada orang lain. Implementasi sila kedua, menjalin pertemanan tanpa membandingkan ras, agama, suku, dan budaya, membantu orang lain tanpa pilih kasih dan pamrih, mengembangkan sikap toleransi, tidak berperilaku semena-mena. Implementasi sila ketiga, rela berkorban demi kepentingan bersama, mencintai produk lokal, cinta dan bangga terhadap tanah air, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Implementasi sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, partisipasi dalam kegiatan politik pemilu, dan tidak memaksakan kehendak. Yang terakhir ada implementasi sila kelima, yaitu ada 1. Aktif gotong royong, membantu sesama, menghargai karya orang lain, dan aktif dalam kegiatan sosial. Jadi, kesimpulan yang didapat dari pembelajaran tadi adalah Pancasila sebagai dasar negara sangat erat dengan tatanan kehidupan masyarakat. Nilai Pancasila sebagai etika mencakup 5 nilai, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan meliputi nilai agama, kemanusiaan meliputi gotong royong, persatuan meliputi tanah air, demokrasi meliputi musyawarah, keadilan meliputi sikap adil terhadap orang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.